Gak usah khawatir. Bertawakallah kepada Allah. Sholat sudah selesai. Ya Allah, apakah sholat saya diterima? Allah menerima sholat kita. Allah memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Allah tidak pernah membenci kita selagi kita masih berusaha untuk dekat kepada Allah. Sebesar apakah dosa kita hari ini kepada Allah? Sebesar gunung? Ampunan Allah melebihi itu. Jangan pernah khawatir terhadap ampunan Allah. Allah tidak zalim terhadap kita. Allah tidak mungkin mengkhianati kita. Selagi kita betul dan sungguh-sungguh kepada Allah, menghadap kepada Allah. Ya Allah, saya yang bernama Tri Hartanto, ya Allah, saya yang bernama Sondang, ya Allah, menghadap kepadamu, ya Allah, memohon ampunanmu, ya Allah, banyak dosa saya ini, ya Allah. Allah lebih senang kepada ahli maksiat yang bertaubat kepada Allah dibandingkan dengan ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya kepada Allah. Jangan menghina ahli maksiat. Karena ahli maksiat yang sadar maksiatnya kepada Allah dan mau bertobat, dia lebih baik dibandingkan dengan ahli ibadah yang menghina orang ahli maksiat dan menganggap bahwa dirinya yang paling baik. Hati-hati itu. Kadang kita lupa dan lalai. Begitu mudah dan gampang menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Orang yang paling buruk hari ini bisa menjadi orang yang paling salih besok. Tapi orang yang salih hari ini boleh jadi dia besok menjadi orang yang paling buruk dalam pandangan Allah. Hati-hati. Maka kata Nabi, kulil khair awil yasmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibesarin volume di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para kiai, para ustadz, para takmir masjid, khususnya Masjid Ad-Da'wah Desa Harapan Baru, Kecamatan Laur, Kabupaten Ketapang. Para jamaah sekalian dari berbagai masjid yang saya dengar tadi ada dari Sukaramai, kemudian Laur, jauh-jauh saudara hadir ke tempat ini. Semoga Allah merahmati Anda semuanya, amin. Yakinlah kepada Allah bahwa janji Rasulullah untuk saudara yang jauh-jauh, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah mencari sebuah ilmu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah memudahkan jalan saudara kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Ibu-ibu yang hadir malam ini, terima kasih sudah mau bersama-sama di masjid ini. Kelak kita tidak hanya sekedar di dunia ini berkumpul, tapi nanti kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya lunas. Yang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya segera keluar. Yang lagi miskin, mudah-mudahan cepat kaya. Yang lagi cari jodoh, mudah-mudahan jodohnya cepat. Yang punya istri, mudah-mudahan nambah, amin. Sebelah saya pura-pura tak tahu dia.
Pak Kades pura-pura cool aja kelihatannya. Tadi malam kita sudah bertemu. Masya Allah, luar biasa. Tadi malam kita sudah bertemu sebagian di masjid Mungguk Meranang. Malam ini saya lihat ibu-ibu sedang cerah semua, amin. Mudah-mudahan anaknya jadi anak solih semuanya. Para alumni pondok pesantren dari berbagai macam pondok pesantren dan perguruan tinggi, terkhusus kepada alumni pondok pesantren Raudhatul Ulum Meranti. Saya juga kakak kelas kalian. Saya alumni tahun 1987. Ada yang nanya berapa umur abah? Banyak. Saya tak perlu sebut berarti. Saya selesai di pondok tahun 87, 88. Pak Kades lahir tahun berapa? 89. Berarti tuan Pak Kades dengan saya. Tuan Abah ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa malam ini kita berkumpul? Karena kita sedang jatuh cinta. Betul? Karena kita sedang jatuh cinta. Pertanyaan pertama untuk Pak Kades, adik saya. Pak Kades pernah jatuh cinta? Pernah apa sering? Pernah dan sering. Pernah dan sering. Laki-laki macam apa ini? Pak Kades, boleh saya dengar satu saja kalimat. Waktu Pak Kades jatuh cinta, kira-kira kalimat apa yang Pak Kades sampaikan kepada perempuan itu? Saya pengen dengar, saya pengen dengar. Aku menyayangi. Aku menyayangimu. Orang paling bual sedunia dia. Lau hubbuka sadiqan fa ata'tah fa innal muhibba liman yuhibbuhu muti'un. Syair Arab pernah mengatakan, kalau memang cintamu sungguh-sungguh dan bukan cinta palsu, maka engkau pasti akan patuh dan taat kepada orang yang kau cintai. Ibu-ibu cinta sama suami tidak? Pak, Bapak cinta enggak dengan istri? Tak ada jawab. Ini bapak-bapak agak meragukan ini. Tak ada yang jawab rupanya ini. Kalau memang cinta kita kepada Allah, pasti kita akan taat dan patuh kepada Allah. Ketika Allah memanggil kita dengan pandangan, dengan panggilan cinta dan kasih sayang, Allah panggil kita subuh-subuh. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, kata Allah. Kabar gembiranya untuk orang yang sedang jatuh cinta, Allah memanggil kita untuk datang ke masjid ini. Sebagai bukti bahwa kita sedang mencintai Allah, kita pasti patuh dan taat kepada Allah. Ini di sebelah saya ada Ustadz Marzuki yang luar biasa semangatnya jadi pembawa acara malam ini. Pak Ustadz, Ustadz cinta kepada Allah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada Rasulullah. Baik, seandainya besok subuh Ustadz Marzuki nyampe di depan pintu masjid, ketika kalimat hayya 'alal falah pas di depan pintu, tiba-tiba ada orang telepon sama Ustadz Marzuki. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Marzuki. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Kira-kira apa ya Pak ya? Begini Pak Ustadz Marzuki, kemarin saya sudah janji sama Bapak, uang yang 5 miliar saya cairkan sekarang Pak. Pilihannya, apakah Ustadz Marzuki tetap masuk ke masjid atau ngambil uang itu? 5 miliar itu loh. Bingung? Atau enggak mau? Kalau enggak mau saya kasih yang lain nih. Pak RT,
Tetap masuk ke masjid atau ngambil uang? Bual. Pak Kadus, tetap masuk masjid atau ambil uang? Ambil uang, pintar beliau. Ambil uang lah Pak Ustadz, habis itu balik lagi ke masjid. Begini Pak, kita lebih senang cenderung memilih panggilan yang lain dibandingkan dengan panggilan Allah. Berapa banyak yang kita dapatkan di luar sana, sampai kemudian kita lupa kepada Allah, zat yang menciptakan kita. Berapa banyak uang yang kita miliki, yang kita dapatkan dari pekerjaan kita, sampai kemudian kita lupa kepada Allah gara-gara pekerjaan kita. Padahal Allah sudah menjamin rezeki kita, Allah jamin hidup kita, Allah jamin semua persoalan hidup kita. Akan tetapi begitu sulit bagi kita untuk membalas kebaikan dari Allah. Salat kita tak lama, karena salat itu membentuk karakter manusia yang berakhlak. Suatu masa, saya tidak lama ceramahnya karena nanti ada beberapa pertanyaan. Memang saya persilahkan kepada jamaah untuk bertanya. Saya persilahkan untuk jamaah bertanya. Nanti mumpung saya ke Laur ini. Suatu masa ada seorang yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dari golongan Ansar. Siapa golongan Ansar? Golongan Muhajirin itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu disebut Muhajirin. Sementara yang disebut Ansar adalah sahabat-sahabat atau kaum muslimin yang menolong Nabi ketika Nabi sampai ke Madinah, disebut dengan golongan Ansar. Ada seseorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik dalam pandangan Allah? Rasulullah menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang paling baik dalam pandangan Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sementara akhlak yang paling penting adalah akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah adalah salat kita, sujud kita, itulah akhlak kita kepada Allah. Perbaiki akhlakmu, perbaiki salatmu, berarti memperbaiki akhlak. Kalau salatnya baik, insya Allah akhlaknya baik. Karena salat dapat mencegah manusia dari perilaku yang buruk. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu pasti dapat mencegah kita manusia dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Orang lau kata apa kalau buruk? Buruk ke bejahat? Sama. Kalau orang itu salatnya baik, berarti akhlaknya baik, berarti dia akan terhindar dari keburukan akhlak. Maka kata Rasulullah, orang yang paling baik di sisi Allah, mukmin yang paling baik dalam pandangan Allah, ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik dalam pandangan Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kedua, akhlak kepada Nabi. Tadi kita sudah sholawatan. Mudah-mudahan sholawat kita sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lepas pengajian ini ke depan, Desa Harapan Baru semoga menjadi kampung yang barokah. Amin. Sekarang tergantung kepada anak-anak dan generasi muda kita. Alumni-alumni pondok pesantren, Subbanul yaum rijalul hal. Ini untuk kalian. Subbanul yaum rijalul hal. Pemuda hari ini, kalian hari ini adalah pemuda, tapi ke depan kalian adalah pemimpin. Kami generasi-generasi tua ini pasti harus kembali pulang menghadap kepada Allah. Tinggal kalian yang meneruskan perjuangan di masjid ini. Kalau dari sekarang kalian tidak mau mempersiapkan diri dengan ilmu dan amal, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibar li dzatihi. Peribahasa Arab mengatakan begitu untuk anak-anak muda di kampung Harapan Baru ini. Kehidupan kalian pemuda dan pemudi Islam tergantung kepada dua hal. Pertama, ilmu, dan kedua, ketakwaan kalian kepada Allah. Kalau kalian sudah punya ilmu yang baik,
maka kalian akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Maka letak berlangsungnya agama di kampung ini, hidupnya masjid ini tergantung kalian para pemuda. Tergantung para santri sekarang yang ada di pesantren, yang kelak akan meneruskan cita-cita kita semuanya yang sudah tua, meneruskan cita-cita Pak Kades bagaimana membangun kampung harapan baru menjadi kampung yang religius, yang berakhlakul karimah dan bermartabat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, thumma ayyul muslimina akyas. Ya Rasulullah, setelah itu muslim yang manakah yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas itu bukan sekolahnya yang tinggi-tinggi, bukan yang gelarnya panjang berderet, tapi kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat akan kematiannya. Wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan ulaikal akyas, dan kemudian dia memperbaiki amalnya untuk bekal menuju kematiannya menghadap Allah. Semoga yang hadir di masjid ini semuanya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam kepada Allah. Luar biasa kampung Laur ini. Hampir 2 hari saya terisolasi. Tak bisa ngomong sama anak dan istri di rumah. Manjat sana tak dapat sinyal. Manjat ke masjid pun tak ada sinyal. Pak Kades, tahun depan beli sinyal ya. Emang ada yang jual sinyal, Pak? Ibu? 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 Iya. Bapak? Pak? Pak? Alhamdulillah masih hidup ya. Ada yang salah? Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kita ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah selawatan sama Ustaz Marzuki. Sebelumnya kita istighfar dulu kepada Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, mau kaya ataupun miskin, siapapun dia yang beramal salih, melaksanakan perintah Allah salat, melaksanakan perintah Allah puasa, melaksanakan perintah Allah zakat, haji dan seterusnya, senang bersedekah, senang beramal salih, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah, maka Allah menjanjikan kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Rezekinya mudah, anaknya jadi anak salih, anak salihah,
suaminya jadi suami yang taat, istrinya jadi wanita salihah, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan, kehidupan yang penuh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bu, pilih antara dua, ya. Mau hidup kaya tak bahagia, atau miskin tapi bahagia? Yakin? Nah, saya ulangi ya, Bu. Mau jadi orang kaya tak bahagia, atau orang paling miskin tapi bahagia? Tak jawab kan? Yang bapak-bapak, Pak, mau jadi orang kaya tak bahagia atau miskin tapi bahagia? Mari kita doakan bapak-bapak kita, mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Tak berani dia. Kalau orang ditanya pilih mana antara kaya dan miskin, rata-rata pasti pilih kaya. Sebab kata Rasulullah, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Kalau seandainya manusia itu diberikan harta 2 lembah, bahasa sini lembah itu apa? Antara satu bukit dengan bukit lain. Parung. Hah? Parung. Parung. Tadi lagi yang lain kan? Tidak ada lagi. Parung. Parung. Orang Sumatera bilang ngarai. Lembah. Kalau seandainya 2 lembah di kampung ini dipenuhi dengan 2 harta, 2 lembah penuh dengan emas berlian, dengan uang yang banyak, kasih ke orang Laut, kasih ke orang Harapan Baru, cukupkah mereka? Tak cukup, kata Allah. Labtagha thalithan, maka niscaya mereka meminta yang ketiga. Kasih 1 juta, ibu dikasih 1 juta dengan laki minta lagi. Saya suka terpingkal-pingkal di sini, Pak. Kalau dengar Pak Kades ngomong, rupanya kalau perempuan di sini bilangnya betina. Betina, iya. Kalau laki-laki pejantan berarti. Kalau laki-laki apa? Oh, bukan pejantan ya? Oh, berarti perempuan betina. Laki-laki, oh gitu, lelaki ya, bukan pejantan ya. Kalau manusia itu dikasih kekayaan 2 lembah, kata Rasulullah, mereka tidak bakal puas, mereka pasti kurang dan akan meminta lembah yang ketiga yang isinya itu harta semua. Ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan pernah memuaskan hasrat manusia itu, kata Rasulullah, illa turab, melainkan tanah ketika menyumpal tenggorokan mereka baru mereka puas. Artinya apa? Manusia itu baru puas terhadap pemberian Allah kalau dia sudah mati. Baru dia merasa semuanya cukup. Maka pada malam hari ini para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, janganlah kita beranggapan dan selalu berpandangan bahwa kebahagiaan itu tergantung kepada harta yang kita punya. Sama dengan adik saya Pak Kades. Pak Kades diberikan amanah dan jabatan oleh umat dan rakyat. Jadikan ini sebagai jalan untuk beramal soleh. Jadikan ini sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah. Sebab firman Allah kepada Pak Kades, ke semuanya untuk kita, terutama Pak Kades, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil engkau kepada siapapun, karena keadilan itu mendekatkanmu kepada ketakwaan kepada Allah. Adil kepada istri, adil kepada anak, adil kepada masyarakat, adil kepada rakyat. Maka insya Allah Pak Kades kelak akan masuk surga karena jabatannya. Amin. Ada orang yang masuk surga karena salatnya, ada orang yang masuk surga karena puasanya, ada yang masuk surga karena hajinya, ada yang masuk surga karena umrahnya, ada yang masuk surga karena zikirnya, ada yang masuk surga karena ilmunya yang diajarkan kepada manusia yang lain. Maka Pak Kades berharaplah kepada Allah agar jabatanmu itu mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu tentu sulit, akan tetapi jika memang sungguh-sungguh berikhtiar menjadikan ini semuanya,
sebagai cara untuk dekat kepada Allah, dekat kepada rakyat. Layani rakyatmu, tidak usah pandang siapa mereka, entah mereka yang muslim ataupun non muslim sekalipun. Ketika disebut sebagai rakyatmu, berlakulah adil terhadap mereka, karena itu ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin itu berat, tetapi mudah-mudahan walaupun begitu, Pak Kades kita ini masih sangat muda. Hari ini usianya paling 33 tahun. 33 tahun. Kita doakan pemimpin ini menjadi pemimpin yang adil, jujur dan amanah, dan bisa memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita ngaji malam ini? Kenapa kita ngaji? Saya sudah tahu sholat Pak Ustaz, Isra Mi'raj udah basi. Iya, insya Allah saya percaya Bapak dan Ibu tahu apa itu Isra Mi'raj. Tetapi yang mungkin yang sulit yang dilakukan adalah isi daripada Isra itu sendiri, salat kita. Kalau ibadah kita sudah baik kepada Allah, salat kita sudah baik, insya Allah Allah akan memperbaiki semuanya. Kampung Laur, Kampung Harapan Baru, apa, Tanjung Rambut. Tanjung Rambut. Kampung Tanjung Rambut ini dijanjikan oleh Allah dan semuanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnakum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk bumi ini, kata Allah, kalau seandainya penduduk Indonesia, kalau seandainya penduduk Kalimantan Barat, kalau seandainya penduduk Ketapang, kalau seandainya penduduk Laur, kalau seandainya penduduk Harapan Baru, kalau seandainya penduduk Sukaramai, kalau seandainya penduduk Mungguk Meranang, kalau seandainya penduduk Mutiara apa tadi? Teluk Mutiara, semuanya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaikum barakatim minas sama'i wal ard. Janji Allah, Allah bukakan pintu barakah dari langit, Allah turunkan berkah dari langit, Allah keluarkan berkah dari bumi. Buktinya mana? Pohon karet tumbuh luar biasa di kampung ini. Pohon sawit tumbuh luar biasa di kampung ini. Emas keluar dari sungai. Walaupun saya cari ikan tak dapat tadi. Tak dapat di Bangladesh, cuma foto-foto aja di sana. Kalau kalian itu bertakwa kepada Allah, kata Allah, Allah bukakan pintu berkah dari langit, Allah keluarkan berkah dari bumi. Walakin kadzabu, kata Allah, tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak percaya kepada Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kemudian Allah berikan siksa kepada mereka. Siksa itu banyak. Apa siksaan Allah? Siksa Allah bukan hanya sekedar gunung meletus, bukan hanya gempa bumi, bukan hanya tsunami, bukan hanya banjir bandang, tapi siksa Allah banyak yang tidak kita sadari dalam hidup. Banyak harta tapi tak bahagia. Banyak rezeki yang didapat tapi hidupnya tidak pernah bahagia. Hidupnya selalu gelisah, hatinya selalu galau, pikirannya tidak pernah teguh. Kenapa? Allah sedang memberikan teguran kepada dirinya. Kata Allah, ambil saja apa yang kamu suka dari bumi ini, nikmati saja apa yang kamu punya di bumi ini, tapi ingat bahwa apapun yang kamu nikmati itu milikku, kata Allah. Makanya kita harus sadar betul bahwa rezeki dan nikmat hidup ini milik Allah. Maka segeralah kembali kepada Allah, karena ini milik Allah. Kita harus mempertanggungjawabkan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berharap mudah-mudahan, terutama yang muda-muda, sambil belajar bagaimana memimpin di tengah masyarakat. Ini tadi yang kori siapa? Wawan. Kemudian ada tadi yang alumni pada Surabaya, siapa itu? Ridho. Kemudian ada alumni-alumni yang lain, yang alumni perguruan tinggi. Mari bersama-sama membangun mental kepemimpinan generasi muda. Insya Allah Kampung Tanjung Rambut ke depan akan bisa lebih baik.
Karena Allah turunkan ilmu ke dada kalian dan kalian menjadi generasi muda yang beriman dan bertakwa serta memiliki akhlak yang baik kepada Allah dan Rasulnya, memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia. Insya Allah harapan baru ke depan bisa lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita mesti belajar? Belajar itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Orang mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Tua dan muda dia punya kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu Allah. Maka para jamaah, dulu ada cerita di kampung saya itu. Di kampung saya ini ada seorang imam. Imam ini berhalangan hadir. Karena imam ini berhalangan hadir, jadi saya tanya sama anaknya subuh-subuh. Anaknya ini suaranya bindeng. Bahasa sini bindeng itu apa? Bindeng. Suaranya tak jelas. Hah? Sengong. Nah, orang kampung saya bilang bindeng. Ada yang bilang sengau. Hah? Ada yang bilang sengau. Ada yang bilang sengong. Ada ini kan, langsung si minum aja ya. Mohon izin Bu, saya minum dulu Bu ya. Bismillah, bismillah. Tidak usah pakai. Bismillah. Ini panitianya kebangetan ini. Nggak pakai gelas ya. Nggak apa-apa lah. Jadi pagi-pagi anaknya yang sengau tadi saya tanya, Mat, mana bapak awak nih Mat? Biasa bapak awak ni kan jadi imam sholat subuh. Jawablah dia dengan saya. Suara dia sengau, saya tak faham. Bapak saya sakit Ustaz. Hah? Bapak saya sakit. Oh, bapak saya sakit. Sakit apa, Mat? Demam. Hah? Demam. Oh, demam. Sekarang gimana bapaknya Mat? Udah sehat belum? Alhamdulillah. Sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik badan marah dengan saya dia. Mau Nat, bapak saya meninggal. Meninggal. Oh, mendingan. Saya dengarnya meninggal. Rupanya mendingan. Sama dengan ilmu Allah. Ilmu itu harus jelas. Sumbernya mana? Quran, hadis, pendapat ulama yang disebut dengan ijma' dan qiyas. Ilmunya jelas, yang menyampaikan jelas, yang mendengarkan jelas. Kalau tak jelas macam cerita tadi. Saya pikir meninggal, rupanya meninggal. Maka berhati-hati. Belajar ilmu Allah harus jelas. Maka yang masuk pesantren ilmunya jelas, gurunya jelas, sumbernya jelas, disampaikan juga jelas. Penting itu. Maka malam ini kita sepakat dulu sampai jam berapa ini? Jam 1, jam 12. Wah, ini nyiksa kiai namanya ini. Jangan lama-lama ya. Saya persilakan nanti pertanyaannya. Karena insya Allah besok masih ada acara pagi. Dan selepas itu kita langsung pulang. Karena besok malam saya masih ada kegiatan yang sama di Pontianak. Dan insya Allah jadwal terakhir tanggal 30 bulan Maret ini. Saya senang hadir ke tempat ini walaupun jauh. Karena saya disambut dengan luar biasa. Walaupun saya sadar betul perjalanannya tidak mudah. 5-6 jam dari Pontianak. Tahun lalu kita dijebak sama apa di sana itu? Lumpur. Alhamdulillah tahun ini tidak kejebak lumpur, tapi dibawa mutar. Jauh, pakai speed. Berapa jam kemarin? Seumur-umur saya dakwah baru kemarin naik speedboat ditutup pakai terpal. Itu masih ada videonya. Saya bilang, Cung,
Aku nih kiai bukan karung beras ya. Tak ada lagi bahkan. Awas ya tahun depan kau undang aku lagi. Tak ada datang lagi aku bilang. Masih ada videonya itu. Istri saya ngamuk-ngamuk, astagfirullahaladzim. Abi macam bukan kiai, macam kawang bekas 100 kilo. Tapi itulah dakwah, Pak. Itulah perjalanan dakwah. Saya tidak menyesal. Tapi kalau bisa tahun depan jangan diundang lagi. Saya tidak menyesal dan saya tidak merasa keberatan. Saya berpikir bagaimana dengan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di tempat dakwah, Nabi tidak diterima dengan senyuman, Nabi tidak diterima dengan sambutan yang meriah, tapi Nabi disambut dengan caci maki, Nabi disambut dengan bebatuan, bahkan pernah sekali waktu Nabi dilempar sampai gigi Nabi pecah. Marahkah Nabi? Tidak. Karena betapa indahnya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Pak Kades, ketika ada orang membencimu, tersenyumlah. Ketika ada orang mencaci makimu, balas dengan doa kepada Allah. Ketika ada orang yang memfitnahmu, biarkan saja. Yang penting kau tidak membalas memfitnahnya. Tapi doakanlah kepada Allah, semoga orang yang memfitnah kita diberikan kebaikan oleh Allah. Nampak keras sekali jawaban ibu ini. Pernah jadi korban nampaknya. Ketika ada orang yang mencela kita, biarkan saja. Ketika ada orang mencaci kita, biarkan saja. Karena akhlak yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَكُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَكُمْ يَا مُحَمَّدْ. Karena sebab rahmat Allah kepada dirimu dalam hatimu ya Muhammad, lintalahum, bersifat lemah lembutlah engkau kepada mereka. Siapa? Orang yang memusuhi kita. Tapi saya kan sakit hati Pak Ustadz. Saya sudah memimpin baik-baik, dia masih mencela saya. Biarkan saja. Saya sudah jadi imam yang baik di masjid, dikritik terus Pak Ustadz. Biarkan saja. Lunakkan hatimu, kata Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kau keraskan hatimu ya Muhammad, mereka pasti akan jauh darimu dan tidak mau mendengarkan tentang Islam. Para pendakwah di jalan Allah, para pengajar ilmu Allah, baik yang ngajar Quran, yang ngajar TPA, yang ngajar TPQ, yang gratis tak dibayar sekalipun, masih difitnah. Marahkah kita? Sebagai manusia normal marah. Tetapi biarkan saja. Toh Allah yang lebih tahu. Kalau kita berkeras kepada mereka, melawan kekerasan mereka dengan kekerasan, mereka akan berlari jauh dari sisimu ya Muhammad. Maka kata Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Pak Kades, sebagai adik saya, maafkan orang yang mencelamu. Para imam, maafkan orang yang mengkritikmu. Para guru ngaji, maafkan orang yang menghinamu. Sabarlah kata Allah. Wastaghfir lahum, bahkan kalau perlu mohonkan ampunan kepada Allah kesalahan mereka. Ada orang yang caci maki, ya Allah ampuni orang yang mencaciku ya Allah. Semoga engkau berikan petunjuk dalam hatimu ya Allah, dalam hati mereka ya Allah. Jangan sampai kebencian mereka menyebabkan aku pun membenci mereka ya Allah. Seperti itu. Jangan balas kebencian orang dengan kebencian yang sama. Tapi balaslah kebencian orang dengan doa kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha untuk menjadi baik, berikan kesabaran dalam hati ini. Maka kata Allah, wabashiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan kepada mereka orang yang beriman kepada Allah, ketika mereka ditimpa musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kalau ada orang memfitnah kita, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, aku pun milik Allah, dia pun milik Allah, dan semuanya pasti kembali kepada Allah. Jangan balas mereka dengan doa melaknat. Tak usah. Wa syawirhum fil amri, bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkara. Jadi kades harus musyawarah, jadi RT harus musyawarah, suami istri musyawarah, guru ngaji musyawarah, semuanya musyawarah kata Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah engkau selesai berusaha secara maksimal, serahkan semuanya kepada Allah. Sama dengan sholat kita. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, diterimakah sholat saya kepada Allah? Diterima. Tapi bacaan saya kurang pas, Pak Ustadz. Diterima. Mungkin ada yang batal, diterima oleh Allah. Berapa nilainya? Urusan Allah. Yang penting kita masih mau sholat. Berangkat dari rumah, ambil wudhu, sempurnakan wudhunya di rumah. Maka kata Nabi, tidaklah seseorang yang datang ke masjid menyempurnakan wudhunya di rumah, mengangkat kaki kanan. Ketika kaki kanannya diangkat, Allah gugurkan satu persatu dosanya. Dan ketika kakinya yang kiri diangkat, Allah angkat pula derajatnya satu persatu. Yang datang ke masjid mau melaksanakan salat, belum nyampe di masjid, Allah sudah hapus dosanya. Gak usah khawatir. Bertawakallah kepada Allah. Salat sudah selesai. Ya Allah, apakah salat saya diterima? Allah menerima salat kita. Allah memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Allah tidak pernah membenci kita selagi kita masih berusaha untuk dekat kepada Allah. Sebesar apakah dosa kita hari ini kepada Allah? Sebesar gunung? Ampunan Allah melebihi itu. Jangan pernah khawatir terhadap ampunan Allah. Allah tidak zalim terhadap kita. Allah tidak mungkin mengkhianati kita. Selagi kita betul dan sungguh-sungguh kepada Allah, menghadap kepada Allah, ya Allah, saya yang bernama Trihartanto, ya Allah, saya yang bernama Sondang, ya Allah, menghadap kepadamu, ya Allah, memohon ampunanmu, ya Allah, banyak dosa saya ini, ya Allah. Allah lebih senang kepada ahli maksiat yang bertaubat kepada Allah dibandingkan dengan ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya kepada Allah. Jangan menghina ahli maksiat, karena ahli maksiat yang sadar maksiatnya kepada Allah dan mau bertobat, dia lebih baik dibandingkan dengan ahli ibadah yang menghina orang ahli maksiat dan menganggap bahwa dirinya yang paling baik. Hati-hati itu. Kadang kita lupa dan lalai. Begitu mudah dan gampang menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Orang yang paling buruk hari ini bisa menjadi orang yang paling salih besok. Tapi orang yang salih hari ini boleh jadi dia besok menjadi orang yang paling buruk dalam pandangan Allah. Hati-hati. Maka kata Nabi, kulil khair awil yasmud. Bicaralah yang baik. Kalau tak bisa bicara yang baik, diam. Kalau diamnya kita mendatangkan manfaat, maka lebih baik kita diam. Daripada kita bicara tapi mendatangkan fitnah, tutup lidah kita. Maka pada majlis yang mulia ini, di malam yang barakah ini, di masjid Ad-Da'wah ini, mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan Allah alirkan kepada seluruh orang tua kita yang meninggal dunia. Amin. Besok malam nisfu Sya'ban. Besok malam kita nisfu Sya'ban, insyaallah. Berarti 15 hari ke depan kita masuk puasa Ramadan. Semoga Allah berikan barokah untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa dulu sebelum masuk ke sesi pertanyaan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Besok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam Sya'ban, malam Jumat, yattali Allahu azza wa jalla li jami'i khalqihi fi lailatin min nisfi Sya'bani fayaghfiru
li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Pada malam pertengahan malam Sya'ban besok, Allah menampakkan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Dan Allah berkenan mengampuni dosa kalian manusia, kecuali dua orang yang tak bakal diampuni oleh Allah. Yang pertama yang tak bakal dapat ampunan besok malam di nisfu Sya'ban, orang yang berlaku syirik, yang menyekutukan Allah baik dalam hati, ucapan dan perbuatan, lebih yakin kepada selain Allah, dia syirik kepada Allah dalam hatinya. Yang nomor dua, au musyahin, orang yang senang mengadu domba. Yang senang ngadu domba besok malam tak dapat ampunan dari Allah sebelum berhenti dari perbuatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, ibu-ibu, sebelum kita lanjut, kita masuk ke pertanyaan. Tadi sudah ditulis pertanyaannya, tapi jangan tanya doa kaya, karena sampai hari ini saya sendiri belum kaya, ibu ya. Kalau saya ada doa kaya, bagus saya baca sendiri. Baik, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Satu-satu. Halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, apa hukumnya orang yang suka mengadu domba dan bagaimana mengatasinya? Baru saya jelaskan. Paham ya? Baru saya jelaskan. Allah itu tidak akan mengampuni dua orang besok malam. Di malam nisfu Sya'ban, ketika orang sedang bertaubat kepada Allah, dua yang tidak diampuni. Yang pertama, orang musyrik sebelum kembali kepada Allah, sebelum bertaubat dari kesyirikannya. Dan yang kedua, orang yang sedang mengadu domba. Siapa yang diadu domba? Kalau ada tetangganya yang diadu domba, Allah tidak akan mengampuni dosanya sebelum dia meminta maaf kepada orang yang sedang diadu domba. Jangan bilang aku sudah taubat sama Allah. Taubatmu kepada Allah itu kalau hubunganmu dengan Allah. Tetapi kalau engkau punya masalah dengan orang lain, taubat sama Allah, Allah belum menerima. Kenapa? Hakul adami, hak antara sesama manusia belum dipenuhi. Kalau mengadu domba, datang kepada orang yang diadu domba, minta maaf, baru Allah akan mengampuninya. Jadi hukum mengadu domba itu masuk kepada fasik. Apa itu fasik? Dosa besar yang sulit diampuni oleh Allah. Nah, selanjutnya. Assalamualaikum. Apa hukumnya memperingati Isra Mi'raj di bulan Sya'ban? Apa inti dari Isra Mi'raj? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah akan menurunkan perintah puasa, Allah cukup berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah memerintahkan puasa, cukup dengan ayat ini. Ketika perintah zakat, Allah cukup mengatakan khudh min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ketika Allah memerintah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi ketika memerintahkan solat, Allah tidak cukup menurunkan ayat, tapi Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj, menunjukkan saking wajibnya, saking pentingnya solat itu sendiri. Dan kemudian apa hukumnya melaksanakan peringatan Isra Mi'raj di bulan Sya'ban? Tidak ada hukumnya. Karena ini hanya perkara ibahah, perkara mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Tetapi karena di dalamnya ada kebaikan, man sanna sunnatan hasanatan fil islami, barang siapa yang membuat sebuah perilaku dan tradisi baik di dalam Islam, falahu ajrun, maka orang yang melakukan mendapat pahala, wa ajru man amila biha bighairi ayyang qusah, dan orang yang mengikutinya pasti dapat pahala, dan yang pernah mencontohkan dapat pahala. Jadi di bulan Sya'ban tidak ada masalah, karena ini bukan perkara wajib, bukan perkara sunnah, tapi perkara mubah. Boleh, karena di dalamnya ada nasihat-nasihat kebaikan, berkumpul di jalan Allah, kita ngaji bersama, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan salawat, dan kemudian kita mendengarkan ilmu. Wallahu a'lam bimuradi. Selanjutnya.
Apa faedah dan manfaat bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu oleh beberapa ulama dijelaskan Sya'ban itu berarti cabang. Cabang kebaikan. Cabang kebaikan. Bulan Rajab adalah bulan untuk memperbaiki amal. Bulan Sya'ban bulan memperbaiki hati. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki ruh. Bulan Rajab adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Di bulan Rajab kita memperbaiki amal, bulan Sya'ban memperbaiki hati, dan di bulan Ramadan untuk memperbaiki ruh. Sebagai persiapan masuk bulan Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban tetapi tidak memenuhi 1 bulan. Jadi jangan sampai senang puasa di bulan Sya'ban sampai puasa 1 bulan penuh, jangan. Karena itu dilarang, jangan sampai sama dengan puasa Ramadan. Senang di bulan Rajab, puasa saja. Senang di bulan Sya'ban, puasa saja. Tapi jangan samakan dengan puasa Ramadan, artinya sepanjang bulan jangan dipenuhi puasanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bimuradi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon izin bertanya, apa hukumnya apabila dekat atau berpacaran dengan lawan jenis yang beda agama? Baik. Beda agama atau beda keyakinan tetap kita hormati. Di dalam Islam dasarnya satu, ada beberapa dasar. Tidak boleh umat Islam itu memaksa orang lain menjadi muslim. Tidak boleh kita paksa orang lain masuk Islam. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan di dalam beragama. Karena sudah jelas mana petunjuk hidayah dari Allah dan mana keburukan. Kemudian dalam persoalan akidah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari tentang apa ya? Begini, ya Muhammad, bagaimana kalau kita damai saja? Besok kamu datang ke tempat ibadah saya, nanti hari Jumat saya datang ke tempat ibadah kamu. Apa kata Rasulullah sebelum menjawab? Turun ayat Allah, qul ya ayyuhal kafirun ila akhiril ayat, dan di ujungnya lakum dinukum waliyadin. Tetapi kita tidak boleh menyakiti siapapun yang berbeda iman dengan kita. Sebab kata Nabi, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti mereka yang tidak beragama Islam, yang hidup damai bersama kalian. Nah, ini kan kita ada di lingkungan kita yang berbeda iman, tapi mau bersama-sama kita dalam hal sosial masyarakat. Kata Nabi, jangan sakiti mereka. Jangan sakiti. Ya, itu dilarang dalam Islam. Man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang yang berbeda iman tapi berbuat baik dengan kalian, faqad adzani, maka sama dengan menyakiti perasaanku, kata Nabi. Karena Nabi dulu bertetangga dengan non muslim, bahkan Nabi punya paman yang tidak beriman kepada Allah yang bernama Abu Talib dan Abu Lahab. Tapi bukan Abu Janda ya, yang di TikTok itu, bukan itu. Lantas bagaimana hukum berpacaran? Ihtilat, berkumpul saja. Siapa? Berkumpulnya antara ajnabi, ghairu mahram, laki dan perempuan yang tidak ada hubungan sedarah, yang tidak ada hubungan pernikahan, itu sudah haram. Apalagi kemudian berpacaran. Apalagi kemudian berbeda iman. Bergaul saja secara kemanusiaan, tapi jangan masuk kepada hal yang sangat pribadi. Itu dilarang. Jangankan dengan non-muslim atau ghairu muslim, sesama muslim saja ihtilat, bercampur, pacaran, itu tidak boleh. Pacarannya kapan nanti? Ustadz, setelah menikah. Menikahlah engkau baru pacaran, bukan pacaran baru menikah. Tapi aku mencintai dia, bual. Kalau memang yang laki-laki itu mencintaimu, wahai perempuan muslimah, pasti dia menghormatimu. Kalau dia menghormati, datanglah kepada ayahmu, bicaralah yang baik-baik. Misalnya datang sama Pak Kadus. Pak Kadus, ini kan contoh Pak ya. Ini contoh saja. Siapa nama putrinya? Sofa. Marwanya mana? Kan Sofa Marwa.
Sofa, Pak Gadus, saya begini. Bolehkah saya melamar anak Bapak yang bernama Sofa? Boleh. Bukan untuk saya, Pak. Wah, ini bukan ceritanya nih. Misalnya seperti itu. Melamar saja sama bapaknya. Jangan dilamar di pinggir jalan. Hei perempuan-perempuan muslimah, perempuan yang cantik, perempuan yang punya akhlakul karimah, perempuan yang punya akidah, perempuan yang punya akhlak, jaga dirimu nak, jaga pandangan matamu, jangan sampai engkau terkecoh kepada tipu daya syaitan. Ketika engkau sedang berdua, engkau tidak sedang berdua, engkau sedang bertiga. Satunya siapa Ustaz? Syaitan. Apalagi syaitan gundul, bahaya lagi itu. Tuyul yang saya maksudnya. Hati-hati. Yang sesama muslim saja dilarang pacaran, nak. Haram. Faham? Apalagi dengan mereka. Selanjut. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya, apabila menikah tidak diizinkan atau direstui orang tua, apa yang harus dilakukan? Sering kita mendengar anak muda bilang kalau gitu kita kawin lari, bual kau. Kawin duduk jak susah, apalagi sambil lari, Pak. Hati-hati itu anak muda ya. Kalau anak gadis, la nikaha illa biwaliin wa syahidaini adlaini. Tidak sah sebuah pernikahan kalau tidak adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Bagaimana mungkin perempuan muslimah yang baik kemudian dibawa lari oleh laki-laki yang tidak terhormat, kemudian disebut dengan nikah? Kawin lari bahasa anak sekarang. Bagaimana hukumnya kalau bapaknya masih hidup dan belum pernah meminta izin kepada bapaknya, dia anak gadis, tak sah pernikahannya. Kenapa? Dia menghilangkan hak perwalian ayahnya yang disebut sebagai wali mujbir, wali utama. Tak sah. Apalagi tidak punya wali dan kemudian tidak ada saksi. Hak ayah itu mutlak. Kecuali ayah mengatakan, nak, ayah tidak mau menikahkan engkau dengan laki-laki yang kumisan. Wah, itu saya, Pak. Dengan laki-laki itu. Kenapa? Karena dia bukan seorang muslim yang taat. Karena dia bukan laki-laki yang beriman sama dengan kita. Ayah menolak. Naudzubillah, jangan sampai terjadi sesuatu. Kemudian maksa meminta orang lain jadi wali. Hak ayah masih ada. Ya, hati-hati itu. Nah, ini sangat rentan anak-anak muda kita, anak-anak gadis kita ini. Sebab di beberapa daerah, di beberapa tempat saya mendengar itu. Nah, kalau anak gadis, ya, anak gadis perwalian mutlak ada di ayah. Kecuali ayah sudah wafat, ganti kepada wali nasab. Siapa wali nasab? Kalau tidak punya saudara kandung, bisa ke bapak yang punya saudara laki-laki, berarti paman sebapak seibu. Kalau tak punya paman sebapak seibu, naik ke atas, namanya datuk laki-laki, datuk dari ayah. Atau kalau tak ada, nanti boleh ganti kepada paman dari ayah yang sebapak tidak seibu. Atau ada juga wali yang sama. Siapa? Saudara laki-laki yang sebapak dan seibu. Tak ada, turun lagi kepada saudara laki-laki yang sebapak tapi tidak seibu. Wah, boleh. Kemudian banyak wali-wali yang lain, barulah yang terakhir disebut dengan wali hakim. Itu terakhir, nak, ya. Nah, kalau masih bapak ada, menikahlah sebagai perempuan terhormat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang jujur dan adil. Jangan sembarangan, nak, ya. Oh, nanti Pak Ustadznya sembarangan. Oh, bisa ini. Tanya, bapak awak masih hidup enggak? Masih, Pak. Di mana? Di Harapan Baru. Kalau masih ada, panggil bapak engkau, suruh datang kemari. 2 orang saksi. Paham? Terus apa lagi? Banyak betul. 200-an. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah yang disebut pendosa orang yang
mengatakan dirinya seorang ahli ibadah, namun hati, perkataan dan perbuatannya sering menyakiti dan menyinggung perasaan saudaranya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nih ancaman untuk saya, bukan untuk saudara. Ancaman untuk saya. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu sementara kamu sendiri tidak melakukan? Saya mengajak orang lain sholat tapi saya tidak sholat. Saya mengajak orang lain sedekah tapi saya tidak sedekah. Saya mengajak orang lain amar ma'ruf nahi munkar tapi saya diam. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sebuah dosa besar di sisi Allah orang yang berbicara tetapi tidak mau melakukannya. Orang lain yang disuruh berbuat, dia sendiri tak mau. Dia melarang orang lain untuk membicarakan keburukan orang lain, tapi sementara lidahnya sendiri sering menyakiti orang lain. Dosa besar. Nyuruh orang lain berbuat baik, tapi dia punya mulut berat untuk berbuat baik. Mengajak orang lain berbicara baik, tapi lidahnya tak pernah dijaga. Itu dosa besar di sisi Allah. Baik, lanjut. Ustaz. Pak Ustaz, saya ada pertanyaan, kalau orang suka bersilat lidah dan suka memfitnah orang, apa hukumnya? Bersilat lidah tuh macam mana? Pakai kungfu ya. Orang kungfu ya. Tak boleh ibu. Salah satu dosa yang paling berat gini. Pada masa Nabi ada seorang yang datang dan bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, ada seorang perempuan yang senang ibadah. Dia suka sholat, dia suka bersedekah, dia suka berbuat baik ya Nabi. Tapi satu keburukannya Nabi, mulutnya tak dijaga." Apa bahasa sini itu kalau bahasa? Bocor halus kata orang Pontianak. Bocor halus, bocor besar ia tak bisa tampal dia punya mulut. Ya Nabi, apakah dia masuk surga? La khaira fiha. Orang yang berbuat itu kata Nabi, perempuan yang senang sedekah, yang senang sujud, yang senang salat, yang senang puasa, yang senang zikir, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi dirinya, bal hiya min ahli nar, akan tetapi dia pasti ahli neraka. Ishhada ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Lidahnya tidak dijaga. Dia senang memfitnah orang. Tak bisa kata Nabi. Saya paham? Kita singkat-singkat saja karena banyak pertanyaan masih ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Takbiran itu kenapa dibaca di hari raya? Sejarahnya bagaimana Pak Ustaz? Ya. Kita sering mendengar kalimat takbir itu. Ada kalimat sadaqa wa'adah wa a'azza jundahu wa kazamal ahzaba wahdah. Orang takbiran itu menunjukkan kegembiraan hati ketika dia telah menemukan kemenangan. Pada satu masa Rasulullah Muhammad SAW, ketika sahabat baru pulang dari perang Badar. Perang Badar itu adalah perang yang berat bagi sahabat Nabi. Kenapa? Dilakukan pada tanggal 17 bulan Ramadan di dalam keadaan sahabat sedang berpuasa. Dan itu perang yang paling berat. Perang yang paling berat adalah perang Badar karena dilakukan pada masa bulan Ramadan di saat sahabat sedang berpuasa. Nah, pulangnya itu disambut oleh para sahabat yang lain dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuklah kalimat tambahannya sadaqa wa'dah, sungguh benar janji Allah. Wa nasara 'abdah, dan Allah sungguh-sungguh telah menolong para hambanya. Wa a'azza jundahu, dan Allah telah memberikan kemenangan kepada tentara-tentaranya. Seperti itu ila akhir. Jadi sejarah takbiran itu di situ. Kenapa hanya bulan Ramadan? Kemudian kenapa kemudian juga di Idul Adha? Dulu sebelum adanya hari raya disebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha, sebelum adanya Islam, Idul Fitrinya itu dulu disebut dengan Nairuz, sedangkan Idul Adha disebut Makhrajan. Setelah Islam datang,
diawali dengan puasa Ramadan selama 1 bulan, diganti menjadi Idul Fitri. Kemudian hari raya kurbannya makhrajan diganti menjadi Idul Adha karena menyembelih kurban. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, amalan terbaik menyambut Ramadan dan kenapa Ramadan sangat spesial bagi umat Islam? Baik. Bulan Ramadan adalah syahrul rahmah, bulan kasih sayang Allah, syahrul ridha, bulan ridhanya Allah, syahrul maghfirah, bulan ampunannya Allah, syahrul ni'mah. Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar itu turun pada bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan itu turun pada bulan Ramadan. Maka menjadi spesial bagi umat Islam, karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan Allah. Khawatir selama 11 bulan kita belum sempat bertaubat kepada Allah, maka pada masa Ramadan itulah Allah memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk bertaubat sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan terhadap Ramadan, menyambut Ramadan, bukan hanya sekedar mandi-mandi di sungai, tetapi menghilangkan dosa kita kepada Allah dengan memperbanyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah beramal saleh, dan tambahlah silaturahim dengan tetangga. Wallahu a'lam. Abah, Assalamualaikum. Saya sekarang sedang menghadapi tekanan yang berat, hinaan, cacian dan lain-lain. Minta doanya supaya selalu kuat menghadapi cobaan sekarang. Ya. Hinaan, ujian dan fitnah itu datang dari Allah sebagai bentuk ujian. Ahasiban nas, saya ingatkan firman Allah, ahasiban nasu ay yaqulu ay yutraku amanna billahi wa hum la yuftanun. Apakah kalian menyangka setelah kalian beriman kepada Allah, Allah akan meninggalkan kalian padahal kalian belum diuji oleh Allah? Maka kata Nabi, idza ahabballahu al-'abda ibtalahu. Kalau Allah sedang mencintai hambanya, pasti dia akan mengujinya. Kalau kita sedang diuji oleh Allah, berarti Allah tengah mencintai kita. Caranya adalah fasbir ala ma asabaka. Bersabarlah atas ujian yang Allah berikan kepadamu, sebab ujian itu bukan bentuk kebencian Allah kepadamu, tetapi bentuk rasa sayangnya Allah kepadamu. Berterima kasihlah kepada Allah. Ya Allah, saya dicaci orang, tak masalah ya Allah. Yang penting apa yang dia cacikan untuk saya tidak sesuai ya Allah. Bersabarlah kepada Allah karena Allah sedang mencintaimu. Caranya adalah perbanyaklah bertaubat dan beristighfar kepada Allah, dan doakan orang yang menghina dan mencacimu diberikan kebaikan dan hidayah. Ya, jangan balik dijawab. Orang caci kita malah kita balik caci dia, jangan. Ya, jangan membalas cacian orang dengan cacian yang sama. Ya. Selanjutnya. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya antara suami dan istri, Islam dan non-Islam, menikah secara nasional? Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ini tadi malam. Yang tadi malam ya. Dalam Islam tak ada nikah nasional. Tak ada itu. Nikah antar keyakinan tak ada. Mau dicari macam manapun dalilnya tak dibenarkan. Dulu yang dibenarkan itu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perempuan yang non muslim, perempuan Nasrani waktu itu beriman kepada Allah. Laki-laki Nasrani pada masa itu beriman kepada Allah dan berpegang kepada kitab yang sesuai dengan apa yang Allah wahyukan, yang disebut dengan ahlul kitab. Sementara hari ini seluruh ulama sepakat ahlul kitab itu sudah tidak ada. Artinya apa? Pernikahan yang dimaksud itu batal demi hukum dan memang tidak dibenarkan secara negara. Jadi tidak ada perkawinan lintas agama, itu tidak ada. Ya, tidak boleh. Artinya haram. Lanjut. Masih banyak ya? 8 lagi apa? Apa hukumnya meninggalkan sholat dan tidak menutup aurat? Baik. Apa hukumnya meninggalkan salat? Allah bertanya, malaikat bertanya ketika di neraka Sakor. Neraka Sakor itu Allah khususkan untuk orang yang sengaja meninggalkan salat. Malaikat bertanya kepada orang di neraka Sakor, ma salakakum fi Sakor? Apa yang menyebabkan Allah menyiksa kalian di neraka Sakor? Dia jawab, lam nakum minal musallin. Kami waktu hidup tak mau salat malaikat. Kami dengar azan malah kami lari ke sawit.
waktunya asar nambang emas. Nanti di akhirat mesin penambangnya dilemparkan dengan ambek dengan kau nih. Kenapa saya sampaikan ini? Orang yang meninggalkan sholat dan tahu bahwa itu dosa besar, fasik. Orang meninggalkan sholat tapi tak yakin kalau itu dosa, bukan fasik, riddah, murtad. Dua ya. Ustadz manas betul, lapar saya nih. Maka manas saya. Enggak, saya gurau bu ya. Orang yang meninggalkan sholat dan dia tahu bahwa meninggalkan sholat itu dosa, fasik, dosa besar. Ada orang yang meninggalkan sholat dan tak sadar, bahkan mengatakan, tak apalah, besok pun masih ada waktu. Tak iya pun Allah pasti tak marah. Sadar bahwa itu salah, tapi dia tidak mengakui salah kepada Allah, murtad. Harus dipisah ya. Ada orang meninggalkan sholat dan dia sadar bahwa itu salah, fasik. Ada orang yang meninggalkan sholat tapi tak sadar kalau itu adalah perbuatan salah dan dosa kepada Allah, murtad. Biar jelas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa 4 hal orang munafik? Orang munafik itu tandanya tak banyak, cuma 3. Ayatul munafiqu thalathun. Orang munafik itu tandanya cuma 3, kata Nabi SAW. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia bicara suka nak bual, suka nak merampot. Apa ge selain merampot? Apa ge selain merampot Pak? Orang sini kata apa? Hah? Pemula. Orang kampung saya bilang bulai. Suka nak bual-bual dia. Kalau wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia mungkir. Janji dengan kawan sehari 2 hari lupa dia. Mungkir. Jangan banyak janji Pak Kades ya. Tak boleh itu. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Ketika orang memberikan kepercayaan kepadanya, dia suka nak khianat. Kalau laki suka nak khianat dengan laki, dengan bini, hati-hati. Ayatul munafik. Hati-hati Pak Kades ya. Untung bini tak ada sini. Terus. Udah jam berapa ini? Sebentar lagi ya. Selesaikan pertanyaannya. Mengapa? Pak Ustadz, mengapa orang meremehkan sholat tarawih? Jelaskan pahalanya. Sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Sholat lainnya ada di bulan yang lain. Witir ada. Di sholat setiap hari kita bisa witir. Tapi tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ada tarawih. Ma makna tarawih? At-tarawih tarwihah. Makna tarawih itu adalah santai. Kenapa santai? Karena dilakukan tidak usah terburu-buru. Tarawih tarwihah. Jadi sholat tarawih sebaiknya imamnya tak boleh terburu-buru, terlalu cepat jangan, terlalu lambat juga kasihan jamaah. Jangan karena suka dengan sholat tarawih, 1 kali berdiri ngambil 1 juz. Besok tak ada tarawih lagi. Hati-hati ya. Juga jangan terlalu cepat berdesot. Orang sini bilang apa berdesot? Orang kampung saya bilang berdesot. Desot gitu, lari dia. Itu tak boleh. Karena kasihan. Maka tarawih jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Dan pahalanya luar biasa. Setiap amalan yang dilakukan di selama bulan Ramadan, terlebih pahala tarawih, itu tidak akan terhitung nilainya. Walaupun ada hadis yang menjelaskan, tarawih hari pertama dapat sekian, tarawih hari kedua dapat sekian, tarawih hari ketiga dapat sekian. Itu rata-rata hadisnya maudhu. Hadisnya rata-rata hadis palsu. Yang jelas bahwa pahala tarawih tidak bisa ditemukan di bulan yang lain, itu hanya ada di bulan Ramadan. Dulu tarawih itu dilakukan di tiap rumah. Kenapa sekarang dilakukan di masjid? Karena dulu pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab banyak orang meninggalkan sholat tarawih. Maka kemudian Umar mengatakan, ni'matul bid'ah hada. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Karena Nabi dulu dengan sahabat sholat tarawihnya tidak di masjid dan berjamaah.
Itu dilakukan pada masa Umar bin Khattab. Kenapa dilakukan? Banyak umat Islam lupa tarawih. Maka dikumpulkan oleh Umar di masjid untuk sholat tarawih berjamaah. Itu awal mulanya. Jadi awalnya dulu Nabi dengan sahabat sholat tarawih di rumah masing-masing. Nah, setelah Khalifah Umar, karena banyak umat Islam meninggalkan tarawih, Khalifah Umar itu kan hanya berapa tahun setelah Rasulullah wafat. Apalagi sekarang banyak nak santai di rumah, habiskan kolak lo, kata dia. Lanjut. Tinggal berapa lagi? 4. Ya, baik. Apa itu Idul Fitri? Kenapa harus dirayakannya? Idul Fitri itu kan bermakna kembali kepada kesucian hati. Selama 1 bulan kita beribadah dan bertaubat kepada Allah, maka Allah mengembalikan kepada fitrah. Apa itu fitrah? Kullu mauludin, kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Tidak membawa dosa. Setiap bayi yang lahir, bayi siapapun dia, mau orang tuanya beriman atau tidak, sama fitrah, tidak membawa dosa. Walaupun orang tuanya berdosa kepada Allah, orang tuanya ingkar kepada Allah, orang tuanya tidak beriman kepada Allah, tapi bayi yang dilahirkan itu suci. Fa'abawahu ayyuhawwidanihi au yunassi au yumajji fa'abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjinasih. Tergantung kepada orang tuanya sekarang, apakah akan membawa anaknya menjadi Yahudi, apakah menjadikan anaknya Nasara, atau menjadikan anaknya itu Majusi. Setiap anak itu lahir tidak bawa dosa. Kapan dosa dihitung? Ketika akil baligh. Kenapa akil baligh dihitung? Akil artinya berakal, baligh artinya sampai. Sampai kepada apa? Sampai kepada kewajiban melaksanakan perintah Allah. Kalau laki-laki umur berapa? 10 sampai 12 tahun ketika ihtilam, ketika mimpi basah, berarti baligh, wajib melaksanakan sholat. Sementara anak gadis, anak perempuan, dia ditentukan kapan balighnya ketika sampai kepada haid atau haid, menstruasi. Berarti udah wajib melaksanakan perintah Allah. Seperti itu. Lanjut. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa tips atau cara untuk memelihara iman? Iman itu ada 3 tipe. Yang pertama, imannya Nabi Muhammad SAW dan imannya para nabi. Iman yang pertama, imannya para nabi adalah yazidu wala yankus. Imannya selalu bertambah dan tidak berkurang. Yang kedua, imannya malaikat, la yazidu wala yankusu. Imannya malaikat tak nambah tak kurang. Iman malaikat normal saja, datar-datar saja. Tidak ada pendakian, tidak ada turunan, tak ada bukit, tak ada apa yang turun tuh? Tanjakan mungguk tanah. Tak ada tanjakan mungguk makanang, tak ada turunan. Yang ketiga, iman kita manusia yazidu wa yankusu. Berimannya kita ini bisa nambah, bisa kurang imannya. Pagi iman, sore bual lagi. Pagi beriman, sore jadi rusak. Bagaimana cara menjaganya adalah dengan tetap memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, menjaga ibadah dan menjaga rasa kepercayaan kepada Allah. Cara terbaiknya adalah hindarkan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah, maka insya Allah iman kita akan terjaga dengan baik. Hindarkan perilaku yang tidak manfaat, hindarkan kata-kata yang tidak manfaat. Kalau kalimatnya tak manfaat, jangan sampaikan ke orang lain. Dan sering-seringlah berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub. Ikuti bacaan saya sebelum ada percayaan terakhir. Ya muqallibal qulub, bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi artinya, ya muqallibal qulub, duhai Allah yang zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita suka berbolak-balik. Kadang iman, kadang tak ada, kadang iman. Pas banyak duit beriman, saat miskin tak beriman lagi. Saat miskin senang sholat, udah kaya lupa sholat. Ya muqallibal qulub, ya Allah duhai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinika,
atas agamamu, wa ala ta'atika, dan taat kepadamu, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, karena sungguhnya aku adalah hamba yang zalim. Langsung baca semuanya itu. Pak Ustadz, apa hukumnya orang yang mengambil hak orang lain? Yang kedua, zakat fitrah lebih baiknya di mana, di masjid atau di rumah panitia? Yang ketiga, apa hukumnya punya janji tapi tidak menetapkan? Ya. Nah, ini nampaknya yang terakhir nih. Bagaimana hukum janji yang tidak ditepati? Jangan-jangan ada yang dibulakkan laki-laki ini. Munafik. Bahkan seandainya begini ya, sebelum kita berdoa bersama-sama menghadapi Ramadan, kalau misalnya Pak Kades janji nak bayar hutangan saya, misalnya Pak Kades ya, kasih contoh paling mudah, janji tanggal 10, dan Pak Kades tahu insya Allah tanggal 10 belum dapat. Sebelum tanggal 10 Pak Kades mestinya ketemu saya. Pak Ustadz, saya mohon maaf, saya sudah janji tanggal 10. Iya Pak Kades, tapi kan tanggal 7 sekarang. Iya, karena saya takut tanggal 10 saya tidak bisa memenuhi janji saya minta kelonggaran waktu lagi. Khawatir tanggal 10 tak ada. Beda dengan ketika tanggal 10 janji, tiba-tiba pagi-pagi datang. Pak Ustadz, udah tanggal 10 nih. Macam mana? Tak ada duitnya Pak Ustadz. Maka sebaiknya janji itu sebelum sampai kepada waktunya, datanglah memohon maaf atas janji yang tidak bisa ditepati, bukan pada hari yang ditetapkan. Ya. Kemudian sudah cukup ini ya. Yang kedua apa tadi? Zakat fitrah lebih baik. Zakat fitrah itu ada amilnya. Lebih baik di mana? Dari asnafut tsamaniyah, dari 8 golongan yang wajib menerima zakat itu panitia nanti menentukan siapa yang lebih berhak dan lebih layak. Tidak mungkin yang 8 ini ada semua. Yang sering kita lupakan dari 8 golongan penerima zakat itu gharim. Siapa? Orang yang banyak hutangnya. Tapi tanya dulu, Bapak hutang kenapa Pak? Saya kalah main Pak. Tak boleh. Saya tak kena pasang nomor Pak. Bukan itu. Yang dimaksud gharim, dia berhutang karena untuk dimakan dengan anak dan istrinya sampai hutangnya tidak terbayarkan. Dia gharim, berarti secara hukum fikih dalam pembagian zakat dia berhak mendapatkan. Bayar hutangnya. Kemudian dari 8 itu ada fakir, miskin dan seterusnya. Lebih baik di mana? Tinggal pilih. Insya Allah selagi panitia zakat di masjid itu adil, jujur dan amanah bisa. Apakah saya pilih sendiri? Itu hak saudara. Tetapi kalau seandainya ada maslahah ketika diserahkan kepada masjid dan itu lebih manfaat, kenapa tidak diserahkan ke masjid? Nanti masjidlah yang membagi-bagi. Bisa dipahami? Kemudian yang tadi itu apa hukumnya? Orang yang mengambil hak orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kalian saling memakan harta kalian atau di antara kalian sebelum terjadi transaksi jual beli yang ridho sama ridho di antara kalian. Artinya kalau hak orang lain kita makan haram, hak orang lain kita ambil haram sebelum ada transaksi yang disebut dengan akad. Apa itu akadnya? Walaupun ini tidak salah secara utuh ya. Pak Kades pernah makan di rumah makan? Baik. Ustadz pernah makan di rumah makan? Pernah. Apakah Ustadz ada akad membeli atau tidak? Tidak ada. Main ambil saja. Ambil dulu baru bayar. Kenapa? Seharusnya ada akad dulu. Tetapi kan mereka tahu Ustadz bahwa saya masuk itu makan. Iya, kalau kita kembalikan ke hukum Islam, saya tidak menyalahkan itu. Sesungguhnya kalau kita kembali kepada hukum Islam, seharusnya ketika masuk, Pak, saya beli makanan ini. Baik, mana yang Anda mau? Ayam 2 potong? Nasi 1 bakul? Lah, banyak betul Pak. 5 hari saya tak makan Pak. Gurau-gurau jabu ya. Ini. Baik. Semuanya berapa? 100.000. Baik. 100.000. Saya beli.
saya jual. Sah, silahkan dimakan. Kalau kita kan tidak menyelonongnya. Kena yang degel-degel macam depan saya nih. Bakwan 10 bisa kasih tahu 3. Mana bakwan saya? Tak tahu saya, Bu. Saya makan 3 aja ke bakwan. Bang Syair tukang foto, tak ada kan? Ada, aman berarti. Khawatir ada ketidakjujuran transaksi. Tiba-tiba udah habis kita makan, seharusnya 20.000 dia tebak 40, macam mana? Berat nih. Kebanyakan di antara kita masuk makan baru bayar. Mungkin konsepnya percaya kepada itu. Tapi kalau kembali kepada hukum, seharusnya transaksi dulu. Beli dulu, bayar dulu, baru makan. Yang betul itu mana? Saya menyebutkan merek ya, tapi tak apa-apalah. Kalau kita makan di restorannya orang Eropa, restoran-restoran Amerika, itu bayar dulu baru makan. Seperti contoh KFC. Wah, bayar dulu. Saya minta ayam paha 5. Itunya 2, minumnya sekian. Bayar dulu, tak bayar tak dikasih. Sama dengan kita, kalau kita mengambil punya orang, hukumnya haram. Terakhir, walaupun insya Allah tidak terjadi di sini. Banyak pertanyaan di perkebunan sawit. Pak Ustadz, saya mempekerjakan pekerja untuk pupuk, memberikan pupuk tanaman sawit, memberikan pupuk tanaman sawit. Seharusnya 1 karung itu untuk, anggaplah 10 pohon, 10 pokoknya. Tiba-tiba cuma 7 pokok yang dipupuk dengan dia. 3 pokoknya bawa balik. Ada juga yang dibuang karena tidak mau repot bekerja. Hukumnya macam mana? Haram. Kenapa? Melanggar perjanjian. Karena memegang perjanjian itu wajib. Wa aufu bil ahdi, kata Allah. Peganglah janjimu erat-erat. Fa innal ahda kana mas'ula. Karena perjanjianmu itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang kerja di perusahaan, harus jujur. Kalau masuk jam 8, bilang masuk jam 8. Jangan jam 8 masuk jam 9. 1 jamnya macam mana? Haram. Perjanjian dengan perusahaan balik jam 4, jam 3 dah selesai balik seorang. Selesaikan sampai jam 4. Waktu 1 jam yang termakan itu korup namanya. Itu hak orang yang kelihatannya itu kecil, padahal itu tak boleh. Nah itu, mari para jamaah sekalian, karena pertanyaan sudah habis. Masih ada? Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah ibu-ibu pun udah ngantuk. Belum ngantuk? Baik. Ibu-ibu, mari kita berzikir kepada Allah sebelum kita memasuki Ramadan. Kita berharap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya kepada Allah bahwa Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni. Kita tidak tahu bahwa pertemuan malam ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Kita tidak tahu apakah besok pagi kita masih dihidupkan oleh Allah. Jangan-jangan salat Isya kita adalah salat Isya kita yang terakhir. Saya berbahagia bertemu dengan para jamaah. Doakan saya jadi orang istiqamah. Doakan saya menjadi orang yang istiqamah di jalan Allah. Kita saling saksikan kelak di akhirat. Kita saling menyaksikan di akhirat bahwa malam hari ini kita berkumpul di masjid ini. Kita bersama-sama di masjid ini dengan tujuan dan niat yang sama untuk mencari ilmu Allah. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan, yang Allah titipkan di hati saya, semuanya bisa diterima dan bisa diamalkan dalam hidup kita. Mari pejamkan mata masing-masing, kita bermuhasabah dulu. Pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, lihat ke hatinya masing-masing. Ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم terus أستغفر الله العظيم 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 Ampuni dosa kami ya Allah. Terus astaghfirullahaladzim. 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 Ampuni dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni maksiat kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, yang selama ini lalai kepadamu ya Allah, yang sering melalaikan salat, yang sering meninggalkan salat, yang sering meninggalkan puasa ya Rabb, yang sering bermaksiat kepadamu ya Allah. Tidak ada dosa yang tidak Engkau ampuni ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan salah kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami yang meninggalkan kami ya Allah. Ibu bapak kami yang ada di alam kubur ya Allah. Ampuni dosa beliau ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, yang melahirkan kami, yang membesarkan kami, yang mendidik kami ya Allah, yang memberikan kehidupan kepada kami ya Allah. Ampuni kedua orang tuaku ya Allah. Maafkan dosa-dosaku ya Allah. Maafkan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang ahli maksiat ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Begitu besar dosa kami ya Allah, begitu besar maksiat kami ya Allah. Besar dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, hidupkan kami dalam Islam, matikan kami dalam iman dan Islam ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para jamaah sekalian, sebelum kita berdoa kepada Allah, mari kita fatihahkan orang tua masing-masing, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Orang tua kita di alam kubur sedang menunggu doa kita. Orang tua kita di alam kubur sedang menunggu kita semua. Jika selama hidup tidak pernah membahagiakannya, paling tidak hari ini, malam ini kita kirimkan hadiah. Dan hadiah yang paling mahal adalah ampunan Allah kepada orang tua kita. Saya seorang anak yang lahir dari seorang ibu yang begitu mencintai saya. Saya dibesarkan dari seorang ayah yang begitu mencintai saya. Saya tidak bisa membahagiakan keduanya, tapi saya berharap kepada Allah, Allah membahagiakan orang tua saya di akhirat dengan doa ini. Orang tua kita yang membesarkan kita, yang menjaga kita dengan doa-doanya. Orang tua kita yang menjaga kita dengan harapannya kepada Allah. Hari ini di akhirat, hari ini di alam kubur sedang menunggu doa kita. Bahagiakan hati orang tua kita dengan doa kita. Sebut nama orang tua masing-masing. Sebut nama orang tua masing-masing. Sebut nama orang tua masing-masing dalam hati. Sebut sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua tangannya, bermunajat kepada Allah. Sampaikan kepada Allah apa hajatmu kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Maafkan salahnya ya Allah. Sampaikan doa kami kepada orang tua kami yang ada di alam kubur ya Allah. Orang tua kami, ibu kami ya Allah. Ayah kami yang sudah wafat, yang sudah meninggal ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Berikan tempat terbaik di sisimu ya Allah. Berikan surga kepada mereka ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Kami tidak dapat berbakti kepada orang tua kami semasa hidupnya ya Allah. Malam ini kami sampaikan doa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jangan siksa orang tua kami dengan siksa-Mu ya Allah. Tapi angkat siksa kuburnya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Maafkan kesalahannya ya Allah. Berikan tempat terbaik di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Ilahana dhunubana ilaika sa'idan wa rahmatuka bina nazilah. Ya Rabbal Arbab wa ya Malikal Muluk. Ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Dosa kami terlalu besar ya Allah. Maksiat kami terlalu banyak ya Allah. Hingga kami jauh dari ridha-Mu ya Allah. Hingga kami jauh dari kata bahagia dalam hidup. Akan tetapi ya Allah, kami yakin dan percaya akan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan salah kami ya Allah. Berikan kebahagiaan di hati kami ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang senantiasa taat kepada-Mu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat ini kami hidup ya Allah. Dan dengan kalimat ini pula Engkau akan matikan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang berkah ya Allah. Jadikan majlis ini sebagai majlis yang mendatangkan ridha-Mu ya Allah. Engkau jauhkan kami dari kesengsaraan hidup dari dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Bersihkan hati kami dari perilaku yang buruk ya Allah. Jauhkan kami dari perkara yang tidak halal dan tidak Engkau ridhai ya Allah. Dekatkan kami kepada kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kampung ini ya Allah desa harapan baru ya Allah. Dan desa-desa yang lain, kampung kami ya Allah, tempat kelahiran kami ya Allah. Tempat di mana kami dibesarkan dan mencari rezeki hari ini ya Allah. Lindungi dari berbagai macam musibah dan mara bahaya ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Terlalu kotor hati kami ya Allah. Bersihkan iman kami ya Allah dari perkara yang buruk ya Allah. Jadikan anak kami anak yang solih dan solihah ya Allah. Jadikan kami dan anak-anak kami sebagai orang yang mencintai agama-Mu, yang mencintai Islam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sampaikan doa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang salih. Jadikan kami orang-orang yang salih, yang taat dan patuh akan perintah-Mu ya Allah. Dan menjauhkan diri dari hal yang Engkau larang ya Allah. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang salih dan salihah. Jadikan istri kami istri yang salihah. Rezeki kami rezeki yang halal. Rumah tangga kami bahagia dari dunia dan akhirat. Ya akramal akramin. Wa ya ajwadal ajwadin. Ya Allah, pandanglah hati kami ya Allah.
Tataplah hati kami yang buruk ini, ya Allah. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf yang tidak terbatas dan tak terhingga. Hampir 2 jam lebih, 2 jamnya. Saya baru hari ini ceramah sampai 2 jam karena ada pertanyaan. Tapi mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih kepada adik saya Pak Kades, Kepala Dusun, kepada para ketua RT, ketua masjid dari masing-masing masjid, Masjid Tanjung Rambut, Masjid Mungguk Makanang, kemudian Masjid Laur, Masjid Sukaramai, Masjid Teluk Mutiara, dan masjid-masjid yang lain. Sampaikan salam hormat saya kepada jamaah. Mudah-mudahan kita bersua di lain masa. Doakan kami. Saya bahagia sekaligus sedih. Bahagia karena saya dipertemukan dengan saudara dan dengan jamaah. Sekaligus bersedih karena saya tidak bisa menyertai saudara di tempat ini. Tapi mari kita saling doakan. Terima kasih para ustadz, para guru ngaji yang masih ikhlas mengajar di kampung-kampung. Anda itu akhimayatul ummah. Anda itu betul-betul menjaga umat. Kita saling menjaga lewat doa kita masing-masing. Semoga para ustadz, para pemimpin, para imam di masjid dan musola, Allah berikan keistiqomahan. Terima kasih dan mohon maaf terutama kepada adik saya, Pak Kepala Desa, Pak Sondang. Terima kasih atas jamuannya, atas waktunya. Saya percaya bahwa Sondang bakal jadi pemimpin yang lebih jujur dan amanah ke depan. Tetap pertahankan ini demi kebaikan. Ya, semoga Allah merahmatimu. Dan Mama, makasih Mama yang sudah menyiapkan saya makanan berapa hari ini dengan anak-anak saya, dengan tim saya ini. Mohon maaf kalau saya silaf kata, kalau salah saya meletakkan adat di kampung ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.